Lecumanan dan Andi Azwan semalam secara resmi mengatakan bahwa mereka tahu keberadaannya Sylvester. Ingat, Sylvester ini sudah diterbitkan P48 loh. P48 itu artinya surat perintah eksekusi. Kalau mereka mengetahui keberadaan Sylvester, kemudian masih melindungi Sylvester, bahkan menyembunyikan Sylvester, mereka bisa ditindak loh. Dengan pasal 221 KUHP, obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Dan di pasal 221 KUHP itu, menghalang-halangi proses hukum itu jelas. Satu, menyembunyikan pelaku tindak pidana. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada termul-termul yang menyembunyikan si Sylvester, bisa ditindak tegas. Bisa ditetapkan sebagai tersangka, bisa ditahan. Kalau ini ditindak oleh kejaksaan, akan ada calon-calon tersangka baru. Oke. Pasalnya obstruction of justice. Dan unsurnya insya Allah saya bisa percaya bahwa unsurnya terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan Zoom dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif nih, santai nih pakai kaos nih karena malam-malam. Iya. Kemarin kita Lagi lihat. Lagi di rumah nih. Iya. Kemarin kita lihat Bang Abdul Ghafur Sangaji bersama Mas Roy Suryo berdebat dengan dua kuasa hukum dari Sylvester Matutina ya. Yang pertama adalah Cumanan, yang kedua ada Ade Darmawan kalau tidak salah ya. Andi Azwan. Andi Azwan bukan kuasa hukumnya ya, Bang Abdul Ghafur ya. Bukan. Tapi Teman, katanya teman iya, dekat. iya. Dan perdebatan itu cukup menarik. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dari perdebatan semalam soal Sylvester, dan karena kasus ini masih terus bergulir dan sampai dengan hari ini Sylvester belum ditahan, belum dinyatakan DPO secara resmi juga oleh Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang pertama mungkin saya ingin minta tanggapan Bang Sangaji mengenai dua hal ya yang semalam sempat menjadi perdebatan cukup sengit, yaitu tentang bahwa Sylvester ini belum ditahan oleh kejaksaan karena Pak JK tidak pernah memerintahkan untuk menahan Sylvester ini. Yang kedua adalah soal gugatan pra peradilan oleh Arki yang kemudian ditolak oleh majelis hakim, yang dengan penolakan itu menjadikan alasan Sylvester justru sudah kadaluarsa penahanannya. Nah, mungkin dua hal itu kita awali diskusinya. Nanti kita akan coba gali lebih dalam soal kasus ini. Silakan Bang Abdul Ghafur Sangaji. Oke, Mas Arif, selamat malam atas waktunya ya. Ya. Jadi putusan itu dibuat oleh majelis hakim. Kalau kita bicara sistem peradilan, itu dimulai dari peradilan tingkat pengadilan negeri Jakarta Selatan, kemudian pengadilan tinggi. Dua lembaga pengadilan ini disebut dengan judes faksi. Apa itu judes faksi? Yaitu menguji secara material, ya, unsur-unsur tindak pidana, kemudian perbuatan yang diduga tindak pidana itu diuji berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kemudian naik satu level lagi, yaitu adalah Mahkamah Agung. Ini yang disebut dengan judex juris. Judex juris itu adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukumnya. Ya, apakah pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi penerapan hukum oleh kedua peradilan tersebut sudah sesuai dengan KUHP maupun sesuai dengan KUHAP nggak? Terutama untuk hukum formilnya ya. Itu. Jadi kalau judex juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung itu sebetulnya yang mereka perhatikan adalah pada penerapan hukumnya aja. Gitu. Itu. Nah, dari situlah bahwa di dalam putusan itu kan ada namanya amar. Amar itu adalah konklusi daripada majelis hakim. Ya. Nah, amar putusan pengadilan negeri dan amar putusan pengadilan tinggi menyatakan bahwa saudara Sylvester terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan. Ya, dia di pengadilan negeri hukumannya 1 tahun, pengadilan tinggi
hukumannya juga 1 tahun. Begitu naik ke Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung dikoreksi, ya, ditambahkan. Jadi 1 tahun di pengadilan negeri, 1 tahun di pengadilan tinggi, dinaikkan oleh Mahkamah Agung menjadi 1 tahun 6 bulan. Nah, memang benar, Yusuf Kala sebagai seseorang yang martabatnya diserang, itu memang tidak pernah memerintahkan untuk ditahan. Karena yang memerintahkan untuk ditahan seseorang itu bukan pelapor, bukan saksi, bukan ahli, ya, tetapi yang memerintahkan ditahan itu kan adalah pengadilan dalam amarnya. Jadi kalau mengatakan ya Pak JK tidak memerintahkan, ya memang Pak JK tidak pernah memerintahkan, dan siapapun yang memahami cara bekerja hukum pidana formil maupun hukum pidana material, ya, memang mereka akan memahami bahwa hakim memerintahkan di dalam amar putusannya bahwa saudara Sylvester terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah dan meyakinkan. Apa itu sah? Sah itu artinya seseorang itu telah diproses, dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang sah. Meyakinkan itu artinya berdasarkan proses pembuktian di persidangan menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa orang yang terdakwa ini adalah terbukti secara pidana material bahwa telah melakukan tindak pidana. Makanya bunyi amar putusan hakim itu adalah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah dan meyakinkan ini 2 kekuatan hukum nih. Sah dan meyakinkan ini adalah teori pembuktian hukum yang dianut di dalam KUHP, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Itu teori yang kita anut. Makanya semua putusan majelis hakim, mau dia pidana, terutama pidana ya, pidana itu selalu diawali dengan kata-kata terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi harus sah, temannya meyakinkan. Karena sah ini merujuk kepada alat bukti yang sah. Ini nggak main-main ini amar putusan ini. Meyakinkan itu artinya dari semua alat bukti yang diperiksa, baik keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, telah menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa orang ini telah melakukan tindak pidana. Kemudian nanti diikuti pada amar berikutnya. Karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menghukum terdakwa. Ya. Jadi yang memerintahkan seseorang ditahan itu bukan Pak JK, hakim. Dan ingat, hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dari mana kita bisa menemukan kunci daripada hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi? Berdasarkan KUHP, yang namanya putusan majelis hakim itu harus didahului dengan kata-kata sakti yang disebut dengan ira-ira putusan. Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan tuh. Ya. Kalau kejaksaan demi keadilan. Kalau penyidik demi hukum, makanya pro justisia. Begitu naik ke kejaksaan, semua dokumen kejaksaan, baik itu surat dakwaan, surat tuntutan, bunyinya adalah demi keadilan. Begitu naik ke hakim, bunyinya berubah. Demi keadilan yang berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa. Itu nggak main-main itu. Jadi Tuhan, jadi wakil Tuhan di muka bumi, itu adalah hakim. Karena hakim menentukan masa depan seseorang. Bahkan bisa mencabut nyawa seseorang melalui pidana mati. Jadi yang memerintahkan itu hakim. Itu hal yang pertama. Ya. Oke. Menarik. Oke. Hal yang kedua. Itu yang siapa namanya? Gugatannya siapa? Yang kemarin dibahas itu? Aruki. Aruki itu menggugat kejaksaan. Sebenarnya saya nggak mau tanggapin karena nggak relevan. Habisin waktu tadi malam tuh. Ya. Dan saya semalam sempat ngomong ke host. Mas, Bang, kayak gini-gini jangan ditampilin deh. Nggak relevan. Habis waktu kita untuk melayani nggak penting. Itu dijadikan dasar katanya hukum oleh gitu. Lekumanan, Bang. Itu dijadikan dasar Lekumanan bahwa Sylvester tidak bisa ditahan. Gimana sih itu? Jadi gini, aku nggak tahu ya ini Lekumanan baca KUHP mana sih. Kalau Lekumanan baca KUHP dan KUHP-nya negeri Konoha, ya hasilnya kayak tadi.
Tapi kalau Lecumanan baca KUHP dan KUHAP-nya Indonesia, yang sumbernya adalah dari Wetboek van Strafrecht yang ada di negeri Belanda, yang diterapkan ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi, itu pasti yang tadi malam itu nggak benar semua. Kalau berdasarkan pada KUHAP dan KUHP yang dianut oleh Indonesia. Meskipun sudah KUHP-nya sudah direvisi ya, bukan direvisi, sudah muncul KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan akan berlaku tahun 2026, 1 Januari. Ya. Yang dipersoalkan oleh saudara Lecumanan itu, ya rekanku juga sesama pengacara, ya. Dia mempersoalkan gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Aruki itu dia menggugat kejaksaan berdasarkan norma pasal 77 KUHAP, yaitu terkait dengan pra peradilan. Pra peradilan itu adalah satu lembaga yang diatur di dalam KUHAP, lembaga peradilan yang diatur di dalam KUHAP, yang kompetensinya itu satu, menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penahanan, kemudian penangkapan, kemudian menguji sah tidaknya penghentian penuntutan, dan menguji sah tidaknya penyitaan, kemudian penggeledahan. Jadi kewenangan lembaga pra peradilan itu cuma limitatif, hanya itu saja. Ketika ini berkaitan dengan eksekusi, maka majelis hakim menolak. Karena kenapa? Itu nggak masuk dalam ranah pra peradilan. Aruki juga salah juga menggugatnya. Makanya ditolak. Kenapa? Karena gugatannya Aruki itu tidak sesuai dengan KUHAP. Makanya ditolak. Harusnya gimana, Pak? Ya harusnya nggak bisa digugat. Jadi makanya masuk akal kalau ditolak, emang nggak bisa digugat. Kecuali gini. Kecuali terhadap kasusnya Sylvester itu dilakukan penghentian penuntutan. Oke. Baru bisa digugat. Jadi Pak JK mencabut gitu apa gimana? Hah? Jadi Pak JK mencabut gitu atau gimana maksudnya? Bukan, penghentian penuntutan itu artinya jaksa tidak menuntut Sylvester. Oh, oke, Meskipun oke. dilimpahkan ke jaksa gitu loh. Oke. Jadi gini, tahapannya dari penyidik limpah ke jaksa. Perkara dinyatakan P21 atau lengkap berkasnya baik secara material maupun formil. Kemudian oleh jaksa penuntut umum, ternyata Sylvester tidak diajukan ke persidangan, itu disebut penuntutan. Kalau itu tidak dilakukan oleh jaksa, baru jaksa bisa digugat melalui pra peradilan gitu loh, Mas. Tapi ini kan sudah ada putusan, makanya tidak diterima. Karena salah gugatannya tidak sesuai dengan hukum. Jadi itu bukan berarti kalau si Aruki ditolak gugatannya lantas kejaksaan tidak punya kewenangan eksekusi. Bukan, itu salah ngebaca hukum. Itu apa ya? Kalau aku pinjam kata-katanya Sylvester ya, itu zong. Jadi argumentasi itu zong secara hukum. Oke. Nggak ada nilainya deh. Ngerepotin, aduh, kucing apa menghadapi orang-orang yang cuma modalnya ngamuk-ngamuk, kalau kalah argumen, kemudian modalnya motong pembicaraan orang, tapi nggak pernah bisa meluruskan argumennya gitu loh. Ya, ini gini. Kita selama 10 tahun rezim Jokowi, hukum kita itu sudah dirusak ya oleh Jokowi selama masa kepemimpinannya dia menjadi presiden. Kemudian setelah dia selesai menjadi presiden, hukum kita juga dirusak oleh kasusnya Sylvester. Nah, jangan pengacara-pengacaranya Sylvester dan termul-termulnya Jokowi itu ikut merusak hukum lagi. Negara hukum kita ini kacau. Kalau Jokowi sudah merusak hukum kita, Sylvester merusak hukum kita, ya saudara Lecumanan, saudari Ade Darmawan, kemudian siapa? Andi Azwan. Ya jangan ikut-ikutan merusak hukum gitu loh dengan membuat narasi-narasi yang nggak sesuai dengan hukum, yang nggak sesuai dengan KUHAP, nggak sesuai dengan KUHP, ya. Jangan-jangan ya mereka bacanya KUHP negeri Konoha gitu loh. Dan KUHAP-nya Konoha, bukan Indonesia gitu. Kalau ke Indonesia pasti mereka lurus. Karena narasinya nggak mendidik. Oke. Artinya dari dua argumentasi yang mereka ajukan sebenarnya itu nggak relevan dengan kasus ini karena ini masih terus berjalan. Dan kalau kita lihat tanggal 23 kemarin kan dari Kejaksaan Agung juga sedang mencari Sylvester
Dan sebenarnya semalam juga sudah sempat disampaikan oleh Lecumanan kalau Sylvester sering bolak-balik ke Solo, katanya ngurusin apa UMKM katanya ya. Jadi seharusnya itu sudah tidak perlu mencari, tinggal tanya mereka saja kan seharusnya begitu ya, Bang Abdul Ghafur Sanghaji. Gimana? Ade Darmawa, sorry, Lecumanan dan Mhm, Andi Azwan mhm, semalam secara resmi, semalam secara live mengatakan bahwa mereka tahu keberadaannya Sylvester. mhm, Ingat, Sylvester ini sudah diterbitkan P48 loh. mhm. P48 itu artinya surat perintah eksekusi oleh kejaksaan. Dan kejaksaan sudah mencari keberadaannya Sylvester, tetapi belum ditemukan sampai hari ini. Ya, saya sebenarnya ingin mengatakan kepada rekanku Lecumanan dan Andi Azwan, kalau mereka mengetahui keberadaan Sylvester, kemudian masih melindungi Sylvester, bahkan menyembunyikan Sylvester, mereka bisa ditindak loh Oke, dengan pasal 221 KUHP, obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Dan di pasal 221 KUHP itu, menghalang-halangi proses hukum itu jelas. Satu, menyembunyikan pelaku tindak pidana. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada termul-termul yang menyembunyikan si Sylvester, bisa ditindak tegas. Bisa ditetapkan sebagai tersangka, bisa ditahan. Karena menghalang-halangi proses penegakan hukum. Sylvester itu ingat, hari ini statusnya adalah terpidana. Dia sah secara hukum merupakan pelaku kejahatan. Itu tegas tuh. oke. Kalau ada yang berusaha menyembunyikan Sylvester, maka berarti dia bisa ditindak dengan pasal 221 KUHP dan bisa ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pasal obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Atau yang kedua, bisa juga selain menyembunyikan, memberikan pertolongan. Oke, itu masuk juga itu ya, Bang? Masuk. Sudah menyembunyikan atau memberikan pertolongan supaya orang itu tidak melaksanakan putusan hakim. Ya, seharusnya kalau menurut saya, ya seharusnya nih ya, kejaksaan itu punya kewenangan loh, punya kewenangan untuk menyatakan Sylvester DPO. Kalau sudah dinyatakan DPO, maka terhadap siapapun yang menghalang-halangi proses penegakan hukum itu bisa ditindak secara tegas, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Teman-temannya Sylvester itu bisa ditahan semua tuh. Itu tegas itu, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Sylvester mereka tahu keberadaannya, ya hati-hati. Pada saat dicari tidak ditemukan, itu mereka bisa ditindak juga tuh. Baik menyembunyikan, ya, atau memberikan pertolongan. Itu nggak boleh. Itu jelas itu di pasal 221 KUHP. Pasal 221 KUHP. Gitu Mas Ari. Oke. Masa mau tambah lagi tersangka-tersangka baru? Tapi kan ini apa menarik banget Bang Abdul Ghafur karena kalau kita lihat tadi sore juga kita sebenarnya bukan hanya tadi sore tapi beberapa minggu terakhir kemarin hari Jumat yang lalu hari Kamis yang lalu itu juga sudah ada aksi juga di Kejaksaan Agung RI dan sore ini juga tadi ada aksi di Kejaksaan Agung RI yang meminta Kejaksaan Agung untuk serius menangani kasus ini karena ini menyangkut keadilan dan penegakan hukum lah. Tapi kan kalau kita lihat narasi-narasi semalam seperti apa yang disampaikan oleh saudara Lecumanan semalam itu justru bahwa meminta untuk seperti ditanyakan host semalam kan, jika Sylvester Matutina menyaksikan ini apa yang ingin saudara Lecumanan sampaikan kepada Sylvester? Kata Lecumanan malah justru Sylvester tidak bisa atau belum saatnya untuk ditahan karena ada Aruki tadi. Nah, apakah itu sudah masuk dalam tanda kutip obstruction of justice yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Abdul Ghafur? Karena Bang Abdul Ghafur semalam kan juga hadir juga di diskusi ya. Iya, jadi obstruction of justice itu unsurnya ada dua pokok.
yaitu menyembunyikan terpidana. Ya, itu menyembunyikan terpidana itu nggak boleh. Kalau dia Kemudian yang kedua memberikan pertolongan. Oke. Kalau statementnya si Lecumanan itu masuk di dalam dua unsur alternatif ini, masuk barang itu. Oke. Jangan-jangan statement itu kemudian mengajak Sylvester untuk tidak patuh terhadap hukum. Oke. Nah, berarti itu ada nuansa unsur tadi, ya, yaitu memberikan pertolongan atau menyembunyikan. Ya, itu juga bisa tuh menyembunyikan karena bahasanya itu supaya Sylvester tidak patuh terhadap hukum. Itu Oke. bisa, Betul. bisa ditindak. Unsurnya bisa terpenuhi itu. Oke. Bang Abdul Ghafur ini agak menyimpang tapi mungkin masih berkaitan ya. Kalau kita lihat perdebatan semalam itu kan tensinya cukup tinggi ya. Justru yang meninggi itu dari pihak Andi Azwan dan Lecumanan ya. Karena Semalam. begini Mas Apa Adi, sih yang kemudian terjadi modalnya para di luar termul itu? itu, aku jujur ya, Iya. modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Ya, kenapa mereka tadi malam seperti kebakaran jenggot? Karena begitu aku membantah semua argumen hukumnya si Lecumanan, dia akhirnya marah-marah. Kan harusnya dia bantah argumen aku. Misalnya contoh, dia mengatakan ini masuk daluarsa Nah, pemidanaan. itu dia Ya pasal saudara 84. Lecumanan aja nggak paham daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan itu rumusnya adalah matematika hukum. Itu matematika hukum. Itu rigid. Nggak bisa ditafsirkan lain. Apalagi pakai pendapat ahli. Nggak bisa. Rumusnya sudah ditentukan dalam pasal 84 KUHP. Itu untuk daluarsa pemidanaan. Dan untuk daluarsa penuntutan sudah dihitung dan ditentukan berdasarkan pasal 78 KUHP. Rigid. Tidak bisa menggunakan ahli lagi. Karena kalaupun ada ahli yang menafsirkan itu, ya tetap sama seperti norma hukumnya. Makanya kan tadi malam dia mengatakan mereka mengantongi 3 ahli. Aku sebetulnya mau bantah gitu loh. Ahli yang Anda pakai ini ahli apa? Punya integritas nggak? Keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bacanya KUHP apa? Jangan-jangan KUHP Konoha juga. Bukan KUHP Indonesia. Kalau ahli itu membaca KUHP Indonesia, pasti argumennya nggak seperti yang argumen disampaikan oleh si Lecumanan, pasti sesuai dengan pasal 84 KUHP, junto pasal 78 KUHP. Karena itu rumus matematika hukum. Ada angka-angkanya udah disebut. Tuh, bayangkan tuh, matematika hukum tuh. Ya, itu satu tuh ya. Itu satu. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka mengajukan supaya nggak ditahan penangguhan penahanan atau apalah istilah mereka. Ya ini juga pelanggaran hukum. Kalau putusan sudah ingkrah, tidak ada lagi namanya penangguhan penahanan berdasarkan pasal 31 KUHP. Penangguhan penahanan itu hanya diajukan kepada seorang tersangka dan kepada seorang terdakwa. Ini udah terpidana. Aduh, aku pusing loh. Aduh, ilmu hukumnya baca di mana sih KUHP-nya atau KUHP-nya gitu loh. Ya. Penangguhan penahanan itu hanya bisa diajukan kepada seseorang yang statusnya 2 nih. 1, tersangka ketika ditahan oleh penyidik, bisa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHP. Dan yang kedua, diajukan kepada seseorang itu sudah dilimpahkan ke jaksa untuk disidangkan, namanya terdakwa, bisa diajukan juga penangguhan penahanan. Ya. Dan penangguhan penahanan itu diaturnya di pasal 31, dijuntukkan ke pasal 21 KUHP. Alasan-alasan penahanan. 1, tidak akan mengulangi tindak pidana. 2, ditakutkan menghilangkan barang bukti. Kemudian yang ketiga, melarikan diri. Kalau putusannya sudah ingkrah, nggak ada lagi pasal-pasal itu berlaku. Ya, jadi modalnya para termul ini, ya modalnya marah-marah, modalnya debat tidak punya etika, kemudian juga kalau kalah argumen hukum, nyerang pribadi orang. Ya, aku jujur aja lah.
Aku kalau debat sama termul-termul yang model kayak begitu, ya akhirnya nanti kita sama kayak mereka gitu loh. Makanya aku nggak mau terlalu terlalu terbawa irama mereka lah. Modal mereka cuma omong omong gede, ngotot. Harusnya kan mereka bantah aja secara argumen hukum gitu loh. Hmm. Ya kan? Bantah, bantah setiap yang kita sampaikan tuh dibantah secara argumen hukum. Nah, soal kasus Sylvester, aku ingin inti ya ke kasus Sylvester. Ini kasus Sylvester ini luar biasa loh. Ini kasus yang saat ini menurut saya, kalau segera tidak ditangani oleh pihak kejaksaan, ini merusak wibawa dan marwah kejaksaan. Kasus ini menyeret kejaksaan pada kehancuran integritas lembaga penegak hukum. Kasus ini kalau segera tidak dieksekusi oleh jaksa, maka merobohkan semua prestasi kejaksaan yang selama ini mendapat nilai positif dari publik. Karena apa? Kejaksaan sudah selama ini berhasil mengungkap dan menetapkan tersangka untuk perkara korupsi kelas kakap. Ya, baik yang dilakukan oleh pejabat yang sedang berkuasa maupun dilakukan oleh pejabat yang telah pensiun. Sudah berapa menteri ditetapkan oleh sebagai tersangka oleh kejaksaan? Sudah berapa kasus mafia di bidang ekonomi yang dibongkar oleh kejaksaan? Itu kasusnya lebih rumit. Kasus minyak goreng lah, ya, kasus tambang lah, ya, kasus apa namanya yang melibatkan Antam lah, ada yang berhubungan dengan emas lah, macam-macam. Ya, ada jual beli perkara lah, melibatkan hakim agung, mantan hakim agung, hakim, semua bisa dibongkar oleh kejaksaan. Dan prestasi itu luar biasa. Bahkan mereka di tengah-tengah integritas dan wibawa KPK sedang turun, mereka bisa muncul untuk mengganti itu, mengganti Oke. wibawa KPK. Tapi saat ini integritas dan marwah kejaksaan sedang di ujung tanduk dalam kasus Sylvester. Kalau kasus Sylvester ini tidak diselesaikan oleh Jaksa Agung, semua yang sudah dilakukan oleh kejaksaan itu zong di mata publik. Masa seorang Sylvester hanya warga negara biasa, kasusnya cuma simpel, kasus yang sangat sederhana, nggak bisa dieksekusi. Kejaksaan itu punya kewenangan diberikan oleh KUHP, diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan, dan ingat, kejaksaan itu punya satu sistem yang canggih, namanya Adiaksa Monitoring Center. Apa itu, Bang? Adiaksa Monitoring Center itu adalah satu sistem yang dimiliki oleh kejaksaan, itu dibiayai oleh keuangan negara, sistemnya canggih, bisa mendeteksi di mana keberadaan terpidana. Wow. Jadi Jadi ini tidak bukan mungkin lagi, tidak tahu ya, Bang ya. Pasti tahu ya, Bang ya. mereka tahu. Bahkan kejaksaan itu bisa melibatkan aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian. Bisa melakukan pencekalan melalui imigrasi. Dan bisa mendeteksi keberadaan terpidana di seluruh dunia dengan menggunakan instrumen internasional yang disebut Interpol Interpol. Oke. melalui red notice. Kejaksaan punya resources itu. Hari ini bukan soal ketidakmampuan kejaksaan. Soal political will dari kejaksaan. Pertanyaannya, siapa yang hari ini mengontrol kejaksaan? Siapa yang hari ini menjadi alat kejaksaan? Kata Mas Rosyuri benar. Ada orang kurus di balik Sylvester. Kalau nggak ada orang kurus, ini barang udah selesai. Mas Arief, kasus yang rumit aja bisa dibongkar oleh kejaksaan. Tapi hanya kasus simpel eksekusi Sylvester, kejaksaan seperti ogah-ogahan gitu loh. Hanya di publik mengatakan, iya kami sudah perintahkan jaksa untuk mencari. Masalahnya ketika Anda menetapkan itu, Anda cari enggak? Jangan-jangan Anda enggak cari lagi.
Rusak ini sistem hukum kita nih. Kalau selama 10 tahun Presiden Jokowi sudah membajak sistem hukum kita, ya jangan dilanjutkan lagi di zaman era Prabowo ini. Tugasnya Prabowo adalah menata kembali sistem hukum kita. Ya, itu tugas konstitusional seorang presiden. Panglima di dalam penegakan hukum. Presiden punya kewenangan panggil Jaksa Agung. Jaksa Agung diangkat oleh presiden. Perintahkan Jaksa Agung, laksanakan KUHAP. Segera cari Sylvester, tangkap dia dimanapun berada. Dan kalau ada orang-orang yang menghalangi eksekusi, tetapkan sebagai tersangka juga. Menggunakan pasal 221 KUHP, obstruction of justice. Kalau itu dilakukan oleh kejaksaan, gue yakin tuh Mas Arief, termul itu juga gini-gini juga. Cuman karena hukum kita ini dikontrol oleh seseorang yang kita nggak tahu orang itu siapa gitu loh. Jangan-jangan seperti yang dibilang oleh Mas Roy Suryo itu, ada orang kurus di belakang Sylvester dan jangan-jangan orang kurus itu juga yang mengendalikan kejaksaan. Itu Mas Arief. Jadi persoalan kecil kok Mas Arief. Oke. Ini Bang Abdul Ghafur nih sangat sini tensinya juga udah naik nih sekarang. Iya, karena gini, melihat kasus ini Mas Arief, kita nih nggak bisa tenang-tenang nih. Betul. Karena Harus ini wibawa hukum dan keadilan diuji di sini ya. dipertaruhkan, Mas. Dipertaruhkan, betul. Terakhir Pak Abdul Ghafur, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Jadi kalau seandainya ada masyarakat nih yang menonton dan kemudian melihat keberadaan Sylvester, sebenarnya bisa nggak sih masyarakat hukum itu misalnya melapor atau membantu pihak aparat baik kejaksaan maupun pihak aparat kepolisian misalnya untuk menangkap gitu, karena ini kan posisinya sudah terpidana. Ini secara hukum gimana sih Bang Abdul Ghafur saat Ya, ini? jadi gini, yang kita sayangkan dari kejaksaan itu adalah tidak menetapkan Sylvester sebagai buronan. Kalau Sylvester dinyatakan DPO atau buron, baru kemudian siapa saja boleh melaporkan. Karena sudah buron. Tapi kalau masih belum dinyatakan buron, ya kita ketemu Sylvester di pasar juga ya kita mau ngapain gitu loh. Kunci daripada kasus ini kalau mau ditangkap si Sylvester, segera nyatakan buron. Karena kalau sudah dinyatakan buron, berarti kita mempersempit ruang geraknya Sylvester. Dan kalau kita temukan Sylvester di pasar, nggak usah lapor ke kejaksaan, lapor ke kantor kepolisian terdekat supaya ditangkap oleh polisi. Tapi kalau belum dinyatakan DPO atau buron, ya nggak bisa Mas Arief. Itu kelemahannya di situ. Karena nggak bisa kita melapor kepada aparat penegak hukum kalau statusnya belum buron. Kita butuh adalah statusnya gitu loh. Mau nggak sih kejaksaan menyatakan Sylvester buron? Masa sudah beberapa bulan ini kasusnya sudah sedemikian menghebohkan 6 Indonesia? tahun Bang Abdul Ghafur, bukan bulan. Ya, 6 tahun itu adem ayem ya. Ya. Sekarang kalau aku nggak salah dari mulai bulan Mei lah. Ya. Bulan Mei ini kan baru kasusnya kebongkar nih. Ya, pada saat teman-teman kita, Mas Roy Suryo dan Bang Kosinudin yang lain datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Betul. Tanggal 31 Juli aku masih ingat itu. Ya, tanggal 31 Juli itu baru semua terbongkar bahwa ada kasus Sylvester yang belum pernah dieksekusi. Kalau selama 6 tahun ini, ya memang ya ada mayem karena nggak ada yang tahu. Tapi begitu sudah terekspos ke publik, terbongkar ke publik, kemudian baru ketahuan bahwa Sylvester ini nggak pernah dieksekusi. Masa sudah beberapa bulan ini kejaksaan sama sekali tidak bergeming. Itulah. Betul, Bang. Aduh, Wibawa hukum kita mantan kemana ini? Menteri Pendidikan sudah ditahan, Betul. ya kan? Dengan gagah pihak kejaksaan. Tapi Sylvester
masih bebas berkeliaran di Indonesia. Oke. Sampai kapan? Sampai kapan negara hukum kita nih akan dibajak? Kayaknya memang mesti ganti jaksa agung dulu, itu solusinya, Mas. Oke, itu yang kemarin sempat menjadi menghangat juga pergantian Kejaksaan Agung, karena kalau kita lihat kan Pak Jaksa Agung ini kan Pak Burhanuddin ini kan yang mengangkat sebelumnya adalah Pak Jokowi Pak ya. Jokowi. Tahun 2019 Oktober kalau Ya tidak salah. ini geng Solo. Hmm. Ini geng Solo. Dan sampai dengan hari ini juga masih Pak ST Burhanuddin ya yang menjadi jaksa. Iya, Jadi gitu. isu yang panas. Kuncinya adalah Presiden Prabowo. Masa Presiden Prabowo diam aja? Kan ada sekali, ada Menteri Hukum dan HAM, ya, ada Menteri Permasyarakatan. Masa masa pada nggak memberi nasihat sih kepada presiden gitu loh. Pak, jangan hanya gara-gara satu orang yang namanya Sylvester, tapi meruntuhkan integritas dan wibawa negara hukum dan merongrong kekuasaan Pak Presiden. Presiden Prabowo ini kan berkuasanya belum sampai 1 tahun nih, Mas Arief. Betul, betul. Nanti bulan Oktober ya, tanggal Iya, 20 Oktober. iya. Tunjukkan dong bahwa Prabowo adalah presiden yang betul-betul memang diharapkan oleh rakyat untuk membereskan semua kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdul Ghaffar Sangaji. Malam ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mencerahkan apa yang kemudian sempat didiskusikan semalam ya pada saat perdebatan semalam. Saya terus terang masih belum ada konklusi yang benar-benar jelas semalam ya. Masih terlalu banyak war suara-suara dan akhirnya malah justru membingungkan masyarakat soal kasus ini, dan mudah-mudahan diskusi malam hari ini bisa memberikan pencerahan karena tadi disebutkan pasal-pasalnya, landasan-landasan hukumnya, sehingga tidak ada yang namanya penangguhan penahanan atau daluarsa penahanan seperti yang disebutkan tadi oleh kuasa hukumnya yaitu Lajumanan. Dan justru tadi dari kesimpulan Pak Abdul Ghaffar Sangaji malah ada dugaan obstruction of justice Ya. di sini yang itu menjadi dasar juga untuk mentersangkakan. Dalam tanda kutip di sini dugaannya adalah yang sudah tahu keberadaannya adalah Ade Darmawan, Lajumanan, kemudian Andi Azwan yang sering jadi teman dekatnya Sylvester Matutin. Begitu ya, Bang Abdul Ghaffar ya? Kalau ini ditindak oleh kejaksaan, akan ada calon-calon tersangka baru. Oke. Pasalnya obstruction of justice. Dan unsurnya insya Allah saya bisa percaya bahwa unsurnya terpenuhi. Oke. Cuman kuncinya adalah di kejaksaan. Mau nggak? Punya kemauan nggak? Bukan kemampuan punya. Tapi soal kemauan, mau nggak? Kalau kemauan itu kan berarti ada yang mengendalikan kan? Kalau kemampuan, kejaksaan punya semua instrumen. Oke. Canggih. Adiaksa Monitoring Center itu adalah sebuah kecanggihan sistem yang dimiliki oleh kejaksaan untuk mendeteksi dan mencari terpidana. Cuman persoalannya kemauan, political will. Karena ada yang mengontrol dan ada yang menguap. Oke. Baik, terima kasih Bang Abdul Ghaffar Sangaji Itu atas kesimpulan terakhir. waktunya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Arief. Terima kasih.